Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Awan cemerlang. Terima kasih. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Terdakwa kasus dugaan asusila Muhammad Subhi Azal Sani atau akrab disapa Mas Beki akhirnya mengajukan banding terkait dengan vonis 7 tahun penjara yang dijatuhkan padanya. Upaya banding ini pun dibenarkan oleh kuasa hukum Mas Beci, I Gede Pasek Suardika, Selasa, tanggal 22 November tahun 2022. Beliau menyatakan, pihaknya sudah mengajukan banding dan sudah mendapatkan akta banding. Banding dan sudah diajukan serta sudah dapat akta bandingnya, terang Gede Pasek. Lantas, apa yang membuat beliau dan pihaknya mengajukan banding? Pak Gede Pasek sendiri mengatakan, seharusnya dalam perkara ini dakwaan jaksa bisa dibuktikan berdasarkan fakta sidang. Karena penegakan hukum itu sudah jelas jalurnya, yaitu membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum, dan harus bisa dibuktikan berdasarkan fakta sidang. Sementara di sidang, baik saksi fakta maupun alat bukti, membuktikan jika kasusnya fiksi dan fiktif, baik tempus delikti maupun lokus deliktinya, tegas beliau. Menurut GPS, sapaan akrab Gede Pasek, dalam perkara Mas Beki ini, bukan hanya terbukti tidak ada pemerkosaan sesuai pasal 285 KUHP, yang dijadikan dasar tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi juga tidak terbukti adanya pidana menyerang kehormatan kesusilaan, sesuai pasal 289 yang dijadikan dasar memutus majelis hakim. Banyak fakta sidang yang sudah terkonfirmasi oleh saksi, malah dihilangkan dan diabaikan, dan malah saksi testimonium de auditu yang dikumpulkan, dijadikan dasar pengambilan putusan. Ini preseden buruk hukum acara pidana di Indonesia, karena saksi yang dilarang KUHP, malah dijadikan dasar menjatuhkan pidana, jelas Pak I Gede Pasek Suardika. Beliau pun menegaskan, bahwa menghukum pelaku atas sebuah peristiwa pidana adalah penegakan hukum. Tetapi, menghukum seseorang yang bukan pelaku, atas sebuah peristiwa pidana yang tidak jelas, adalah kriminalisasi dan peradilan sesat. Atas dasar mencari keadilan yang seadil-adilnya maka, klien kami banding. Jangan sampai peradilan opini, dijadikan patokan menghukum warga negara, tegas I Gede Pasek Suardika. Sumber, Opsit Media. Penulis, Maharani Dika Putri. Editor, Saadatus Soidah. Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Ujung dari penanganan kasus Mas Beci akhirnya di tingkat PN Surabaya telah berakhir. Jika diurut, ada hal yang unik. Kasus yang berlanjut ini awalnya dilaporkan ke Polres Jombang dengan pasal 294 KUHP, lalu dituntut JPU di PN Surabaya dengan pasal 285 KUHP dan akhirnya divonis Hakim PN Surabaya dengan pasal 289 KUHP. Bulet, ya paling tidak, ini gambaran sederhana betapa kasus ini memang sudah tidak kuat dan tidak jelas sejak dari hulunya. Kasus pidana apa sebenarnya? Pemerkosaan, pencabulan, atau persetubuhan? Sebab pasalnya beda, deliknya beda dan ancaman hukumannya pun beda. Hanya karena kekuatan skenario besar saja yang menyebabkan kasus ini terus berlanjut. Dituntut cukup sadis dengan 16 tahun penjara dan akhirnya divonis 7 tahun. Yang pasti tuduhan pemerkosaan di pasal 285 KUHP tidak terbukti. Selain itu, kasus di mana antara terlapor, korban, peristiwa dan alat bukti yang sama sudah di SP3 pada tanggal 31 Oktober tahun 2019 dan dilaporkan kembali sebelum SP3 keluar pada tanggal 29 Oktober tahun 2019. Alasan SP3 karena tidak cukup bukti, termasuk visum tertanggal tanggal 24 Agustus tahun 2018 dari RSUD Jombang. Uniknya visum yang berjarak 1,5 tahun dari dugaan waktu kejadian itu dianggap valid di dalam putusan karena diperkuat visum kembali di 1 November 2019 yang sebenarnya isinya ada 2 visum yang berbeda.
Jadi visum kedua berjarak 2,5 tahun kemudian untuk memotret hubungan peristiwa yang didakwakan dengan bukti visum. Apapun itu, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU dan juga tidak mungkin mengabulkan permintaan kami selalu penasihat hukum untuk dibebaskan dengan alasan karena memang alat buktinya lemah, peristiwanya meragukan dan kasus sudah dihentikan. Majelis hakim mencari pasal lain dalam dakwaan alternatif tersebut. Tugas profesional sudah dijalankan untuk membuka seterang mungkin fakta sidang dan menggali kebenaran sejati. Tugas menghukum atau membebaskan adalah majelis hakim atas nama Tuhan di dunia. Soal siapa yang benar dan tidak, yang pasti kita semua memang dituntut bersikap adil. Sebab selain bertanggung jawab atas tugas profesi juga bertanggung jawab sebagai insan manusia untuk bersikap adil sesuai hati nurani. Maaf atas segala kekurangannya. Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Dah gitu aja, tulis penasehat hukum Mas Beki, I Gede Pasek Suardika dalam akun Facebooknya. Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Sementara itu, di sisi lain pihak jaksa penuntut umum juga menyatakan banding. Untuk JPU sudah menyatakan banding S sejak Selasa tanggal 22 November, terang Tengku Firdaus. Pria yang juga Kajari Jombang itu, menyebut keputusan melakukan banding itu dirasakan pada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah adanya perbedaan pengenaan pasal dalam dakwaan, pembuktian dan putusan hakim. Di dakwaan kami berikan, pasal berlapis yakni 285 dan 289 KUHP, namun dalam pembuktian kami mengarah ke 285 tentang pemerkosaan, namun yang dibuktikan hakim adalah pasal 289 KUHP tentang pencabulan, lontarnya. Proses persidangan pun berlangsung alot. MSAT melalui tim kuasa hukumnya, mengajukan eksepsi usai pembacaan dakwaan, meski akhirnya ditolak majelis hakim. Lebih dari 40 saksi juga dihadirkan selama persidangan itu baik dari JPU maupun saksi meringankan terdakwa, hingga pada sidang tuntutan tanggal 10 Oktober lalu, JPU memberikan tuntutan maksimal kepadanya yakni pidana penjara selama 16 tahun. Namun dalam sidang putusan tanggal 17 November lalu majelis hakim memvonisnya melanggar pasal 289 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, majelis hakim pun menghukumnya dengan penjara 7 tahun. Di luar dari itu semua, kami hanya bisa memohon dan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk membuka takbir kebenaran, dan hukum bisa sampai kepada keadilan. Jika tidak terbukti dalam fakta persidangan bebaskan. Ada yang unik yakni nama JPU yang getol, berusaha menjerat MSAT itu bernama Tengku Firdaus. Secara dohir kita memandang, ini JPU sudah tahu saksinya lemah tapi sangat sadis dalam menuntut 16 tahun. Tetapi secara pandangan lain merupakan perlambangan. Di dalam Al-Quran, nama Firdaus adalah nama surga tertinggi. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Quran Surat Kahfi, ayat 107. Perhatikan surat, ayat dan makna dari ayat tersebut. Surat Kahfi, kami pemuda Sidikiyah, pernah mendapat pelajaran dan amalan surat Kahfi dari sang mursyid. Beliau Mas Beki mendalami, sampai dulu punya mobil Robicon, berpal Kiai Haji 444 FI. Ayat 107, numerik angka 1 plus 0 plus 7 sama dengan 8. Dalam Quran pintu surga berjumlah 8, dan 8 kesanggupan warga Thariqah Sidikiyah. Artinya 8 kesanggupan warga Thariqah Sidikiyah adalah pintu gerbang surga. Selanjutnya 107 sama dengan 17. Quran surat nomor 17 yakni Al-Isra, yang di dalamnya Rasulullah di Isra Miraj'an ke tempat tertinggi, langit ketujuh. Makna tersirat, hakikatnya Mas Beci dituntut semesta, ke tempat tertinggi. Wallahu alam. Di dalam surat nomor 17 surat Al-Isra, ayat 1, Allah berfirman, Maha Suci, Allah, yang telah memperjalankan hambanya, Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami.
Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا ائتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Surat Kahfi maknanya Goa, dan kami adalah pemuda 10. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Kahfi ayat 10. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus dan kemudahan bagi kami dalam segala urusan kami. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Nasrun minaullahi wa fathun qorib wa basyiril mukminin. Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Awan Cemerlang. Terima kasih.